Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini khatib mewasiatkan untuk diri sendiri dan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufiknya, memberikan bimbingannya kita menjalani hidup ini dengan takwa kita, selalu kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya adalah suatu karunia yang sangat besar kepada umat manusia. Rasul akhir zaman, Rasul terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Suatu anugerah yang Allah berikan kepada orang mukmin. Ingat, Allah katakan kepada orang mukmin, muslim yang dia telah masuk ke dalam maqam kemukminan. Yaitu Allah utus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang telah dikenal. Rasul tersebut yaitu membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan mensucikan mereka. Saat Al-Quran itu turun, Rasulullah membacakan kepada para sahabat dan mensucikan jiwa para sahabat agar jiwa tersebut bersih, jiwa yang selalu menjurus kepada tauhid Allah, kepada tauhid, menjadi muwahhid ilallah. Setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul agar kita tahu kehidupan. Jikalau seorang manusia berjalan dengan cara hidup sendiri tanpa bimbingan Sang Khalik, dia akan tersesat. Ada manusia 10, dia berjalan dengan cara mereka sendiri tanpa ada satu aturan yang jelas dari Sang Pencipta. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul agar menunjuki ini loh yang haram, ini loh yang halal, ini loh yang hak, ini loh yang batil. Karena manusia tidak akan bisa. Mana yang halal, mana yang hak menurut ukuran manusia. Ada 10 orang, ada 10 pendapat. 20 orang, ada 20 pendapat. Itu ukuran manusia.
Yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Azza wa Jal. Yang benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah Azza wa Jal. Maka Allah utus Rasul tersebut untuk menunjukkan jalan yang benar. Maka Rasulullah SAW katakan di dalam riwayat Muslim, Ala inna Rabbi Azza wa Jal amarani an u'allimakum ma jahiltum. Ketahuilah, sesungguhnya Rabbku, kata Rasulullah SAW, mengutus aku, memerintahkan aku, agar aku mengajarkan kamu, wahai manusia, apa-apa yang kamu nggak ngerti, majahiltum. Aku diperintah oleh Rabbku, kata Rasulullah SAW. Jikalau tidak ada seorang Rasul sebagai utusan Allah, manusia akan tersesat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, ya ibadi, kullukum dhallun. Kamu semua tersesat, sesat kamu semua, kata Allah. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh, kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Minta hidayah kepada aku, kata Allah. Aku akan berikan hidayah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim dalam hadis qudsi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, memberikan petunjuk jalan yang lurus, manusia itu tersesat dengan jalan masing-masing dalam kehidupan tersebut. Fastahduni ahdikum. Maka minta hidayah kepada aku, kata Allah. Aku akan menunjuki hidayah kepada kamu. Ma'al muslimin rahimani wa rahimakallah. Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim mengatakan, fastahduni ahdikum. Minta kepada aku, kata Allah, hidayah, maka aku akan memberikan hidayah. Jalan untuk menggapai, jalan untuk mendapatkan hidayah adalah lewat jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Wasilah kita, wasilah kaum muslimin khususnya untuk menggapai hidayah lewat Rasulullah SAW, lewat perantara Rasulullah SAW. Tidak mungkin seorang manusia, khususnya muslim, ingin dia berjalan di atas al-huda, di atas petunjuk, tapi dia lewat jalan sendiri. Tidak mungkin akan terjadi. Atau hidayah Allah akan datang dengan sebenarnya pada seorang itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut, yaitu hadis qudsi, mintalah kepada aku, kata Allah, maka aku akan berikan petunjuk. Imam Muslim menghadirkan ayat yaitu dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul, barang siapa yang membangkang Rasul, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahnya Rasul. Ini kata Allah. Allah hanya memakai lafaz Rasul tanpa diri Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyelisih Rasul sesudah jelas datangnya al-huda, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Jelas kejelasan al-huda itu. Dan dia tidak mengikuti jalannya orang mukmin. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kata Allah, wallahi ma tawalla, kami biarkan dia pada jalannya. Orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul, kata Allah, kami biarkan dia pada jalannya. Biar dia mengambil jalan masing-masing. Karena tidak mau mengikuti jalannya Rasul tersebut. Tapi Allah mengancam orang-orang yang tidak mengambil jalannya Rasulullah SAW, wa nuslihi jahannam, kami akan jebloskan yaitu dia ke jahannam, kata Allah. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai sumber al-huda. Sebagai sumber yaitu hidayah kita. Petunjuk itu Al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW memberikan penjelasan Al-Qur'an tersebut. Makanya dalam awal surat Hud Allah katakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra kitabun Al-Quran uhkimat ayatuh, ayat-ayatnya jelas, tersusun rapi. Thumma fussilat, dijelaskan terperinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu. Datang dari yang maha hakim dan yang maha tahu, yaitu Allah. Min ladun khabirin basir. Ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan demikian. Kemudian Al-Quran datang dari yang maha hakim dan yang khabir, yang maha tahu. Apa itu? Misinya agar Rasul tersebut menyampaikan tauhid. Alla ta'budu illallah. Agar kalian jangan menyembah hanya selain Allah saja. Ini misi Rasul tersebut. Dan semua para anbiya, semua para rasul adalah tauhid. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah, kepada kalian memberikan peringatan dan kabar gembira. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah katakan bahwa Rasulullah SAW yaitu memberikan peringatan dan kabar gembira kepada umat manusia. Agar apa? Puncak dakwah dari seorang Rasul, puncak dakwah dari seorang Nabi adalah menyebarkan tauhid. Semua para Rasul, para anbiya sebelum Rasulullah SAW pun juga menekankan tauhid. Itu misi utama seorang nabi. Misi utama seorang rasul adalah yaitu menyerukan tauhid agar manusia tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu misi seorang nabi, seorang rasul. Ma'al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan-penjelasan lewat Al-Qur'an. Memberikan hukum-hukum kehidupan lewat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi khatib katakan bahwa puncak seorang Rasul, puncak dakwah seorang Nabi adalah menyerukan tauhid kepada umat manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, yaitu fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabbmu, ibadahi Rabbmu sampai datang kepada kamu, yaitu al-yakin. Apa al-yakin? Al-maut, kematian. Allah katakan sembah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian, yaitu al-yakin. Jadi para ulama dalam menafsiri ayat ini, sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu, yaitu al-yakin, kematian, adalah yaitu bahwa menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dari dia mendapatkan beban taklif, beban yaitu dia sudah dewasa, seorang anak dewasa mendapatkan yaitu beban syariah sampai dia mati menyembah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata istirahat kita manusia dalam menyembah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kita lengah sedikit pun dalam kita mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tetap kita sampai kita mati. Hatta ya'tiyakal yaqin.
sampai kematian mendatangi kamu. Sembahlah Rabbmu, kata Allah Azza wa Jalla. Ini hasil kalau seorang manusia mengikuti Rasul, mengikuti ajakan Rasul, dia akan selalu menyembah Allah Azza wa Jalla. Seorang manusia mengikuti jalannya Rasul dengan sebenar-benarnya, dia akan selalu bertauhid. InsyaAllah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang hidup detik ini, menit ini, yang menenteramkan kita sebagai hamba Allah. Hidup ini kita butuh ketenangan. Hidup ini kita butuh yaitu sesuatu yang bisa menenteramkan jiwa. Seorang manusia yang hidup gelisah, manusia yang hidup tidak ada ketenangan, wal iyadzubillah, adalah suatu hal bisa dikatakan azab dari Allah Azza wa Jalla. Manusia yang hidup tanpa ada ketenangan hidup. Maka daripada itu, Allah dan Rasulnya memberikan kepada kita bahwa ketenangan hidup itu adalah ketika kita betul-betul menyandarkan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti arahan-arahan Rasulullah SAW. Dengan kata lain adalah untuk meraih ketenangan hidup adalah keimanan yang lurus kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, dan iman-iman yang lain. Itu yang akan bisa menenteramkan kita di alam dunia ini, dalam kehidupan ini. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan di dalam awal surah Al-Baqarah mengatakan orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minun bil ghaib. Inilah Alkitab Al-Qur'an. Yang tidak ada keraguan di dalamnya Al-Qur'an. Petunjuk untuk orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minun bil ghaib. Ketahuilah baik saudaraku, menurut para ulama, 60% Islam itu adalah hal-hal yang gaib, penuh dengan keimanan. Saya ulang, khotib ulang. 60%, ya bisa dikatakan kurang lebih, tapi lebih daripada separuh bangunan Islam ini. Kalau diibaratkan sebuah bangunan al-Islam ini adalah keimanan, keyakinan. Makanya tanpa ada keyakinan, tanpa ada keimanan, Muslim itu runtuh kemuslimannya, tidak ada guna. Dan 40%-nya bangunan Islam itu adalah hal-hal yang zahir. Bab ibadah, bab muamalah, bab jinayat, pidana, perdata, muamalah, bab nikah, dan seterusnya. 40%. Separuh lebih adalah hal-hal keimanan, hal-hal yang gaib. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan alladzina yu'minun bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib. Allah tekankan itu pada awal surat Al-Baqarah. Banyaknya orang yang jatuh tergelincir di dalam hal-hal yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya adalah dia tidak lurus keimanan. Dia belum yakin terhadap iman kepada Rasul tersebut.
Kalau kita bicara kepada iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah yaitu menempatkan Rasul, yaitu apa-apa yang dibawa oleh seorang Rasul yaitu Muhammad SAW harus wajib diambil. Selagi yang diajarkan Rasulullah SAW adalah yaitu hal-hal yang sahih. Ya. Taunya sahih apa tidak? Ilmu tentunya. Inilah pentingnya kita belajar. Maka seorang muslim antara iman dan ilmu gandeng. Antara iman dan ilmu gandeng. Tidak mungkin ilmu itu akan dilepas bagi orang yang beriman. Karena keimanan kita ini dituntun dengan ilmu yang ada pada diri kita. Untuk meningkatkan iman harus dengan ilmu. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah akan meningkatkan ilmu tanpa ada guidance-nya? Guidance-nya apa? Ilmu syar'i itu. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah mengangkat yaitu orang-orang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Selalu beriringan beriman dan berilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat kita dalam menuntut ilmu, dan kita bisa dengan ilmu yang bermanfaat, al-ilm nafi' ini bisa kita meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, sehingga kita insyaallah dengan iman yang kita usahakan agar selalu yaitu ada pada diri kita, insyaallah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah jaga iman kita, hidayah kita, insyaallah kita akan selalu menapaki jalan yang lurus sampai kita wafat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في جنتك مع نبيين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والهرم والبخل والكسل والكفر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصلاة